Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianisa Indras. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapabilitas dinamis organisasi, institutional theory, dan networking theory. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapabilitas dinamis organisasi. Kapabilitas menurut Grant tahun 1991 adalah kapasitas dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Kapabilitas juga terbentuk dari suatu kegiatan rutin, sehingga kemudian membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Membahas kapabilitas maka akan berhubungan dengan pengembangan kapasitas. Nugraha tahun 2004 menyatakan pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian, yang dimaksud pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Dalam kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya itu institutional theory. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintah. Dalam hal ini, kewenangan sifatnya teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten atau kota. Dengan demikian, pemerintah level supra kabupaten lebih banyak berperan sebagai koordinasi, penataan, pembakuan, dan menciptakan sistem. Selanjutnya, pemerintah kabupaten atau kota dalam melimpahkan kewenangan kepada pemerintah desa sehingga penyelenggara pemerintah akan berjalan secara efektif. Dalam konteks kebencanaan, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan bencana adalah pengaturan kelembagaan yang efektif, sebagaimana dalam Moe dan Patnaikroll 2006 dikatakan bahwa pengaturan kelembagaan merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki otoritas atau dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas dan penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitas. Harus ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Kusumasari 2014, pengaturan kelembagaan ini merupakan bagian dari proses tata pemerintahan. Selanjutnya yaitu tentang networking theory. Dalam ilmu sosial, istilah network pertama kali dipakai pada tahun 1940 dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan, kesaling terkaitan dan dependensi personal. Kata network mengandung dua arti, yaitu pertama, menjalin kontak untuk mendapat keuntungan, dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer yakni komputer yang saling berhubungan. Selanjutnya, menurut Kilgen tahun 1999, halaman 30 menjelaskan network dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Kilgen mengutamakan network sebagai kluster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Aldrich dan Witten lebih melihat network sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan untuk saling berhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Dalam konteks kebencanaan, apapun bentuknya, bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosioekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis, dan banyak hal lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikan sebagai common and public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif sebagai menjadi
domain administrasi publik. Dalam jaringan aktor dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor atau open system. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dapat dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi policy makers. Kebijakan manajemen kebencanaan sendiri pasti berkaitan dengan banyak aktor. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.